Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan LCD Channel. Kali ini kita akan belajar tentang refleksi kehidupan. Di mana refleksi kehidupan ini saya beri tema memberi sama dengan menerima. Saudara, pada suatu waktu ada seorang ayah mempunyai 3 orang anak. Orang tua ini mempunyai harta sebanyak 19 ekor sapi. Ketika mendekati ajalnya, sang ayah membagikan warisan kepada ketiga anaknya dengan pesan masing-masing seperti berikut ini. Anak yang pertama mendapatkan bagian setengah. Anak yang kedua mendapatkan warisan 1/4, dan yang terakhir, anak yang ketiga mendapatkan warisan dari orang tuanya ini sebesar 1/5 dari warisan orang tua. Saudaraku, setelah ayahnya meninggal, ketiga anaknya ini membagi-bagikan warisan, yaitu warisan sapi, seperti yang diamanatkan oleh orang tuanya. Tapi mereka menemukan suatu kesulitan, juga menemukan suatu keganjilan. Sebab kalau dihitung-hitung, dari warisan orang tuanya ini 19 ekor sapi, anak yang pertama setengah dari 19 sama dengan mendapatkan 9,5 ekor. Begitu juga anak yang kedua, dia mendapatkan 1/4 dari 19 sapi ini. Dia hanya mendapatkan 4,75 ekor. Anak yang ketiga juga merasakan keganjilan, seperti amanat orang tuanya mendapatkan 1/5 dari 19 ekor sapi ini. Dia mendapatkan 3,8 ekor. Saudaraku, bahwa masing-masing dari mereka akan mendapatkan bagian sapi yang tidak utuh. Anak pertama 9,5 atau 9,5, otomatis dia mendapatkan 9 ekor sapi dan separuh sapi. Begitu juga anak yang kedua mendapatkan 4,75 ekor sapi. Otomatis dia mendapatkan 4 ekor sapi plus 1 sapi tapi dikurangi kepalanya. Begitu juga dengan anak yang ketiga, mendapatkan 3,8 ekor. Otomatis dia
mendapatkan 3 ekor sapi yang utuh tambah 1 ekor sapi yang hilang kakinya 1. Saudaraku, dan masing-masing anak ini tidak mau mengalah, dan semuanya maunya mendapatkan bagian secara utuh, sementara harta peninggalan ayahnya hanya 19 ekor sapi. Kabar tentang pertengkaran anak tersebut sampai terdengar oleh seorang bapak yang sangat miskin, yang hanya mempunyai seekor sapi. Karena keprihatinannya dengan anak-anak ini yang selalu bertengkar, memperebutkan untuk mendapatkan warisan sapi yang utuh, tetapi mereka semuanya mendapatkan suatu kesulitan dan keganjilan. Karena prihatin dengan hal tersebut, bapak yang miskin ini menemui mereka dan bersedia dengan ikhlas memberikan sapinya yang 1 ekor tadi untuk anak-anak tersebut, supaya mendapatkan bagian yang utuh semuanya, sehingga jumlah sapi yang dari warisan orang tuanya 19 ditambahi sapi dari orang miskin ini yang diberikan kepada anak-anak ini, jadi 19 tambah 1 sama dengan 20 ekor sapi. Anak-anak itu setuju dan membaginya. Anak pertama, seperti wasiat dari orang tuanya, dia mendapatkan setengah setelah ditambahi oleh orang yang miskin tadi 1 ekor sapi, jadi 20. Setengah kali 20 sama dengan 10 ekor. Anak kedua, 1/4 kali 20 sama dengan 5 ekor. Dan anak ketiga, 1/5 kali 20 sama dengan 4 ekor. Saudaraku, demikianlah masing-masing anak mendapat bagian yang utuh, tidak separuh-separuh lagi, dan totalnya ternyata 10 untuk anak pertama, 5 untuk anak kedua, 4 untuk anak ketiga. Jadi berapa, saudaraku? 10 tambah 5 tambah 4 sama dengan 19. Aceh bukan, saudara? Akhirnya tersisa 1 ekor sapi. Diberikannya kembali kepada bapak yang miskin yang sangat bijak tadi. Saudaraku, percayalah, jika kita memberi dengan ikhlas
untuk menjadi bagian dari solusi, ternyata kita tidak kehilangan sesuatu apapun, malah memberi manfaat bagi sesama, karena Allah lah yang akan menggantikannya semuanya itu. Seperti dalam kasus ini, saudaraku, walaupun bapak yang miskin ini tidak mengharapkan sapinya kembali, karena ia telah ikhlas menjadi bagian dari solusi itu. Saudaraku, pesan moral yang dapat kita petik: memberi tidak berarti akan mengurangi harta kita punya, walaupun sepeser pun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17-19 mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya.